bagi adik-adik yang kemarin melakukan pembulian kepada Timothy, sudah. Kondisi ini sudah berakhir. Kalaupun direwin, Timothy nggak akan hidup lagi. Kalau kalian membutuhkan bantuan, please silahkan datang ke Bali Healing. Saya dengan sangat terbuka untuk membantu kalian karena saya tahu di dalam diri kalian saat ini ada penyesalan yang begitu panjang, dan saya rasa di sana juga akan menyisakan trauma di dalam batin kalian semua. Saran saya, berbenahlah, ampuni dirimu sendiri, dan mulai bertumbuh melihat sesuatu lebih luas. Karena dunia ini tidak sesempit apa yang kamu pikirkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Halo para sahabat Eling dimanapun para sahabat berada, para guru-guru tiang senior tiang dimanapun berada. Izin hari ini saya mau berbagi dan membahas tentang hal yang mungkin menjadi ketakutan bagi kita semua, karena saya pribadi merasa sangat terpukul ya dengan, bisa saya bilang inilah sebuah kemerosotan kita semua dalam berbangsa dan bernegara, dalam hidup bermasyarakat, kemudian dalam memahami persaudaraan dan dalam membangun kualitas hidup. Jadi mungkin para sahabat semua sudah mendengar bagaimana seorang mahasiswa dari Universitas Udayana, dan itu di Bali, terjadi kasus bully, dan akhirnya salah satunya Timothy meninggal lompat dari lantai 2 dan akhirnya dia berpulang. Nah, di dalam konteks ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan sangat disayangkan ini terjadinya adalah di perguruan tinggi, di mana kita semua itu berharap bahwa orang yang belajar di perguruan tinggi mendapatkan pembelajaran yang baik, bukan hanya tentang secara skill, tetapi kompetensi yang secara utuh. Karena skill dalam bentuk keahlian tidak akan ada artinya kalau kita tidak mampu mengelola diri secara self-esteem dan juga secara emotional quotient. Disinilah menjadi cermin ketidakmatangan kita, entah kita sendiri sebagai penyelenggara, kita sendiri sebagai warga dari negara kita, dan bahkan kita sebagai orang tua dari anak-anak yang terjadi kasus saat ini. Kita akan kupas ini secara dalam, kenapa bisa terjadi begitu. Nah, jadi akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang datang. Kalau misalnya pembuli, dibully, apakah dia juga akan mengalami trauma? Terus kenapa bisa terjadi bully-bulian seperti ini? Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat dari sudut pandang yang holistik, sebenarnya the point is kita semua masih belum dewasa. Kita semua belum dewasa menerima perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika melihat sebuah perbedaan, langsung yang hadir dalam pikirannya itu adalah untuk melihat sisi negatifnya. Contoh, dari video-video yang saya lihat, sepertinya Timothy itu memiliki sebuah kebutuhan khusus yang memang dia sendiri survive untuk mencoba bisa hidup secara normal seperti ini, seperti kita, seperti biasanya. Dan bisa kita bayangkan bagaimana orang tuanya mengasuh dia dari kecil, bisa kita bayangkan bagaimana keluarganya ngayom dia, mendidik dia menjadi seorang anak yang bisa memberi pesan, karena dalam videonya itu sangat luar biasa. Nah, di sini teman-teman sekalian, pahamilah bahwa setiap orang itu sedang bergumul dengan PR, dengan luka, dengan keterbatasan, dengan sakit di dalam dirinya yang tidak pernah tersampaikan. Jadi, setiap orang memiliki bagian itu. Kita hadir dari satu cahaya yang sama. Kita menghirup udara yang sama. Sebaiknya di sini menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Kita semua itu saudara. Kita semua seudara. Setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Setiap orang memiliki peluang untuk dia bisa bertumbuh. Setiap orang memiliki peluang untuk dia menjadi uniqueness-nya dirinya sendiri. Jadi, pesan saya kepada semua anak muda yang akan menjadi ujung tombak negara ini, ujung tombak apalagi di Bali, ini menjadi perenungan bagi kita semua, bagi siapapun teman-teman yang sedang nonton ini, perannya sebagai orang tua kah, sebagai anak kah, sebagai nenek, kakek, siapapun itu. Bullying ini adalah hal yang sangat buruk, karena dengan satu bully bagi seorang anak yang masih SD itu mengambil keseluruhan hidupnya, dia akan membawa itu luka. Dengan luka yang dia bawa akan mengubah seluruh hidupnya, berubah 180 derajat menjadi hasil dari trauma itu sendiri. Jadi kita semua adalah saudara.
mari kita belajar untuk menghargai perbedaan. Mari kita belajar untuk melihat luka apa yang ada di balik seseorang yang gak pernah dia omongin. So, we have to learn. Kita harus belajar untuk be gentle. Be gentle itu gimana? Tunda respon. Jangan apa-apa langsung larinya ke penghinaan. Jangan apa-apa langsung berpikir untuk merendahkan seseorang. Enggak. Tugas kita hadir di dunia ini adalah untuk membangun persaudaraan. Gimana caranya? Kita angkat seseorang. Kita berdayakan seseorang. Kita bantu seseorang untuk bisa melihat sesuatu yang berharga dalam dirinya. Jadi, di dalam konteks ini, bagi adik-adik yang kemarin melakukan pembulian kepada Timothy, kondisi ini sudah berakhir. Kalaupun direwin, Timothy nggak akan hidup lagi. Saran saya kepada adik-adik semua adalah belajar dari konteks ini. Dan kalau kalian membutuhkan bantuan, please silahkan datang ke Bali Healing. Saya dengan sangat terbuka untuk membantu kalian karena saya tahu di dalam diri kalian saat ini ada penyesalan yang begitu panjang dan ada kondisi yang mungkin kalian tidak mengerti. Dan saat ini hubungilah keluarganya Timothy, minta maaf sedalam-dalamnya. Dan saya juga sempat kemarin melihat klarifikasi segala macam dan saya rasa di sana juga akan menyisakan trauma di dalam batin kalian semua. Saran saya, berbenahlah, ampuni dirimu sendiri, dan mulai bertumbuh melihat sesuatu lebih luas. Karena dunia ini tidak sesempit apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak pernah tahu bagaimana perjuangan seseorang di balik itu. Dan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat membuat kamu kaya dan matang dalam dirimu. Dan ini adalah pengalaman yang membuat kamu harusnya jerah dan mulai beralih haluan menjadi versi yang benar-benar bisa ngayom kepada orang lain. Dan bagi para sahabat semua yang melihat kondisi ini juga tidak wise jika kita membuli orang yang membuli kemarin. Karena kita semua memiliki ruang kelemahan. Kita semua memiliki ruang yang harus dilindungi. Karena sekarang Timothy sudah berpulang, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan dan juga menguatkan keluarganya. Tetapi anak-anak yang membuli ini, bahkan ada, ini baru yang kita lihat ya, ada banyak mungkin orang lain yang memiliki karakter yang sama seperti si pembuli ini. Inilah yang menjadi panggilan, menjadi tamparan bagi kita semua. Kenapa anak-anak kita memiliki sikap seperti ini? Kita sebagai orang tua yang harusnya mulai melek sekarang, why? Kenapa? Jangan-jangan semua itu datangnya dari kita sebagai orang tuanya. Karena bully itu menular. Satu orang membuli satu orang, bisa jadi lama-lama semua orang membuli satu orang. Lama-lama bisa semua orang saling membuli satu sama lain. Bisa dibayangkan dunia ini kalau terjadi kondisi seperti ini? Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, mari jadikan kondisi ini pembelajaran dan jangan membuli balik karena itu bisa menggeser karakter kita. Bangunlah exampling yang baik. Dan saat ini Bali Healing memiliki banyak program yang bisa datang ke kampus-kampus, yang bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membangun generasi. Ayo kita berkolaborasi dan kita buat sesuatu perubahan yang baik untuk bangsa kita. Karena bangsa ini isinya adalah individu. Bisa dibayangkan kalau individu-individu yang ada di dalamnya adalah individu pembuli. It's very bad. Karena bukan itu tujuan yang Maha Kuasa menaruh kita di sini. Kita hadir di sini untuk saling merangkul, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ketika tidak bisa mengangkat orang lain, setidaknya jangan buat dia jatuh. Jadi, dalam konteks ini, mari kita mulai belajar untuk melihat apa yang tidak tersurat dari wajah seseorang, karena bisa jadi dia sedang memikul beban yang begitu berat. So, be kind. Dan letakkan diri, berempati, dan tunda respon. Karena kita semua membawa luka kita masing-masing. Jangan sampai kita membenturkan luka kita dengan luka orang lain yang akhirnya menjadi perpecahan. Kita semua bersaudara. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan berkat bagi kita semua. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Rahayu, namaste.